Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Damayanti. NIM saya 1811000022. Nah, jadi pada kesempatan ini perkenankan saya untuk membawakan materi mengenai paradigma sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian paradigma. Istilah paradigma populer dari pemikiran Thomas Kuhn tahun 1970 dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution ketika menjelaskan revolusi ilmu pengetahuan. Paradigma adalah cara seseorang memandang kenyataan dalam kehidupan. Leitzer pada tahun 1983 memberi pengertian paradigma sebagai cara bertanya, cara menjawab, menemukan masalah, dan memecahkannya. Nah, kemudian yang kedua adalah adapun sejumlah paradigma sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama adalah paradigma behavioristik. Paradigma ini muncul sekitar tahun 1930 dan dipelopori oleh Pavlov tahun 1849 hingga 1936, Watson tahun 1878 hingga 1958, Skinner dan Thorndike tahun 1874 hingga 1949. Mereka beranggapan bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari proses belajar, sehingga perubahan tingkah laku manusia bergantung pada bagaimana terjadinya proses belajar tersebut. Menurut teori ini, lingkungan pembelajaran merupakan faktor yang amat menentukan. Pembelajaran dilihat sebagai pembentukan respon berdasarkan stimulus dari luar. Selain itu, hadiah dan hukuman merupakan cara yang sangat efektif untuk membentuk dan mengembangkan bakat. Dalam proses pembelajaran, siswa diperkenalkan mulai dari skill dasar yang sederhana terlebih dahulu, kemudian diberikan skill dan kompetensi yang lebih rumit dan kompleks. Nah, kemudian yang kedua adalah paradigma konstruktivistik. Paradigma ini dikenalkan oleh Chomsky dalam linguistik, Simon dalam computer scientific, dan Brunner dalam pengetahuan kognitif. Paradigma konstruktivistik muncul sebagai reaksi kelemahan paradigma behavioristik. Dalam pendidikan konstruktivistik, pembelajaran dipandang sebagai proses yang dikendalikan sendiri oleh siswa. Artinya siswa dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan dan fasilitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan adanya pendekatan seperti ini, pendidikan konstruktivistik menegaskan bahwa sumber belajar bukan hanya bersumber dari guru ataupun dosen, akan tetapi dari semua hal atau aspek dan lingkungannya juga. Paradigma konstruktivistik menekankan kepada pemahaman serta memecahkan masalah yang dimiliki siswa. Pendidikan konstruktivistik memiliki jenis, yaitu yang pertama, konstruktivistik psikologis, yaitu pendidikan difokuskan kepada siswa sebagai individu dan bagaimana mereka mengkonstruk pengetahuan, keyakinan, dan posisinya selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah konstruktivistik sosial, yaitu pendidikan difokuskan kepada faktor sosial dan budaya dalam pengembangan pembelajaran dan interaksi sosial dalam proses pembelajarannya. Dalam konteks paradigma konstruktivistik, pembelajaran berorientasi kepada tujuan dan bukan materi semata. Pembelajaran model konstruktivistik memberi penekanan kepada siswa untuk aktif dan guru sebagai fasilitator yang mengawali pembelajaran melalui proses negosiasi dengan siswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah paradigma sosial kognitif. Pada tahun 1997, Brado mengembangkan paradigma sosial kognitif dengan memanfaatkan psikologi fungsional dan filsafat pragmatisme dari Carey James, Dewey, dan Mead. Ia juga mengaitkan dengan nilai demokratik serta pemikiran behavioristik. Prinsipnya adalah bahwa individu bukanlah aktor yang hanya mereproduksi apa yang dia peroleh dari dunia atau struktur di sekitarnya, namun individu juga mengembangkan struktur atau memproduksi dunia di sekitarnya. Nah, jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.